Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pelajaran mustalahul hadith dari penjelasan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ikhtisarul hadith. Ikhtisar al-hadith, pembahasan tentang meringkas hadith. Ada dua pembahasan, alif ta'rifuhu, ba hukmuhu, yaitu definisi dan hukumnya. Apa yang dimaksud dengan meringkas hadith dan apa definisinya. Pembahasan yang pertama, alif ikhtisarul hadith. Meringkas hadith itu adalah ayyahdhifa rawihi au naqiluhu syai'an minhu. Seorang rawi atau yang menukil hadis tersebut menghapus sebagian darinya, yaitu sebagian matannya, sebagian teks atau nas hadis dihapus oleh orang yang meriwayatkannya atau yang menukilkannya. Ini makna ikhtisarul hadis, meringkas hadis. Jadi diringkas dalam artian tidak disebutkan secara sempurna. Baik. Pembahasan yang kedua tentang hukumnya. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Wala yajuzu illa bi syuruti khamsatin." Meringkas hadis hukumnya tidak boleh kecuali dengan 5 syarat. Hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, termasuk dosa besar, kecuali dengan 5 syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, alla yukhilla bima'na al-hadith. Tidak menghilangkan makna hadis. Ini syarat yang pertama. Kal istitsna, seperti apabila hadis itu dalam bentuk istitsna, ada pengecualian. Wal ghayah, atau al-ghayah, tujuan. Wal hal, atau dalam bentuk hal, keadaan. Wasyart, dalam bentuk syarat. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Kita sebutkan contoh dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahab illa mithlan bimithlin. Hadis di dalam As-Sahihain. Janganlah kalian menjual emas dengan emas. Emas dibeli dengan emas. Ya. Mungkin emas batangan ditukar dengan emas perhiasan. Illa mithlan bimithlin, kecuali serupa dan serupa, yakni jumlahnya sama. Kalau emas batangan 10 gram, emas perhiasan juga harus 10 gram. Ini istisna. Tidak boleh seorang menghapus misalkan illa mithlan bimithlin. Maknanya tidak akan yastaqim, tidak akan benar maknanya. Kalau seorang mengatakan la tabi'u dhahab bil-dhahab, ini sama saja dia mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Iya, padahal yang dimaksud adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini istisna, tidak boleh dihapus illa mithlan bimithlin. Contoh lain, la tabi'u thamar hatta yabdu salahuhu. Ini contoh al-ghayah. Hatta al-ghayah. Dalam hadis juga dalam As-Sahihain. La tabi'u thamar hatta yabdu salahuhu. Janganlah kalian menjual buah-buahan sampai nampak kebagusannya. Maksudnya sampai nampak ini sudah layak dipanen. Kalau diistilahkan orang sekarang dengan apa? Ijon. Membeli buah-buahan di atas pohon. Kalau dia belum nampak ini belum layak panen, ya, belum menguning misalkan,
masih hijau, masih kecil, itu nggak boleh dijual. Kecuali kalau sudah nampak, ini tinggal dipetik aja, atau nunggu sehari paling udah bisa dipetik. Ini sudah hampir dipastikan dia layak panen. Ini makna hadis ini. La tabi'u thamar, jangan kalian menjual buah-buahan. Kalau dia potong sampai di sini, maka maknanya tidak akan sampai. Hatta yabdu salahuhu, sampai nampak kebaikannya, kebagusannya, layak dipanen. Baik, ini contoh al-ghayah. Contoh al-hal, keadaan yang tidak boleh dihapus. La yaqdiyanna hakamun baina itsnain wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan antara dua orang, memutuskan antara perkara mereka dalam keadaan dia sedang marah. Halnya apa? Wa huwa ghadban. Dia dalam keadaan marah. Ini hal. Kalau ini dihilangkan, maka makna hadis hilang. Makna hadisnya hilang. Ini dalam hadis Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza hiya ra'atil ma." Iya. Apabila wanita tersebut melihat air. Qalahu jawaban li Ummi Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian sebagai jawaban terhadap Ummu Sulaim hina sa'alathu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Apakah wajib atas wanita untuk mandi ketika dia mimpi basah? Apa jawabannya? Na'am idza hiya ra'atil alma. Iya, apabila dia melihat air. Apabila dia melihat air, maka yang seperti ini tidak bisa dipotong sampai di na'am saja. Na'am, dia wajib mandi. Sebab ada syaratnya. Apabila dia melihat air. Apabila dia melihat air, ya. Baik. Kalau dipotong, berarti mencakup apa? Yang melihat air dan tidak melihat air. Maka maknanya hilang. Maka yang seperti ini tidak boleh dipotong. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam as-sahihain, la yakul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Janganlah seorang dari kalian mengatakan di dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ampunilah aku kalau engkau mau. Ini tidak boleh. Iya. Ucapan in syi'ta tidak boleh dipotong, tidak boleh dihilangkan. Sebab hilang makna hadisnya. Karena syarat pertama, alla yukhilla bi makna al-hadis. Tidak boleh menghilangkan makna hadis. Baik. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Tabrani dari hadis Jabir. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ucapan mabrur tidak bisa dihilangkan, walaupun dengan tujuan meringkas. Sebab apabila dia hilangkan, maka hilang makna hadisnya. Baik. Maka kata Syekh, fala yajuzu hadfu qawlihi, maka tidak boleh menghapus ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa mithlan bimithlin. Yani pada hadis yang pertama, jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali serupa dan serupa. Tidak boleh pula menghapus hatta yabdu salahuhu, sampai nampak kebagusan atau kebaikan hasil panen buah tersebut. Ini sudah nampak bagus, baru lakukan jual beli.
Wa huwa ghadban, tidak boleh juga menghilangkan ucapan wa huwa ghadban, sebab hilang maknanya. Idza hiya ra'atil ma, tidak boleh juga menghilangkan ucapan idza hiya ra'atil ma, dan ucapan in syi'ta dalam hadis la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, dan ucapan al-mabrur dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Lianna hadfa hadhihi al-ashya yukhillu bi ma'na al-hadis, sebab menghapus kata-kata di atas ini akan menghilangkan makna hadis, menghilangkan makna hadisnya. Maka ini yang pertama, syarat yang pertama. Al-thani, alla yahzifa ma ja'a al-hadis min ajlihi, perawi tersebut atau penukil tersebut. Jadi yang menghapus itu bisa jadi yang meriwayatkan, bisa jadi yang menukil. Dia tidak boleh menghapus sebab munculnya hadis tersebut. Sebab munculnya hadis tersebut. Ini syarat yang kedua. Dia tidak boleh menghapus sebab diturunnya hadis tersebut, sebab adanya hadis tersebut. Mithlu, contohnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma." Sesungguhnya kami mengarungi lautan dan kami membawa bersama kami sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air tersebut, maka kami akan kehausan. Ya, tidak ada lagi air untuk minum. Afana tawadda'u bima'il bahr, apakah boleh kita berwudu dengan air lautan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air itu suci dan bangkainya itu halal. Air itu suci dan bangkainya halal. Air lautan suci, dapat mensucikan, boleh digunakan berwudu dan mandi yang wajib. Bangkainya juga halal. Halal maksudnya tidak perlu disembelih. Maka fala yajuzu hadfu qawlihi huwa tahuru ma'uhu. Tidak dibolehkan menghapus ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu. Dia suci airnya, yakni air laut. Li'anna al-hadits ja'a min ajlihi. Sebab hadis datang karena sebab itu. Fahuwal maksud bil hadis, dan itu adalah maksud atau tujuan daripada hadis tersebut. Jadi hilang tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut kalau misalkan dihilangkan huwa tahuru ma'uhu. Baik, ini syarat yang kedua. As-salis, yang ketiga, alla yakuna waridan li bayani sifati ibadatin qauliyatin aw fi'liyah. Syarat yang ketiga, alla yakuna waridan li bayani sifati ibadatin. Hadis tersebut bukanlah muncul untuk menjelaskan sifat ibadah atau tata cara ibadah, baik qauliyah maupun fi'liyah, ucapan maupun perbuatan. Mithlu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Contohnya hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fis shalah falyakul." Apabila seorang dari kalian duduk di dalam salatnya, hendaklah dia mengucapkan, yakni duduk tasyahud. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Syekh, fala yajuzu hadfu syai'in min hadzal hadis. Maka tidak boleh menghapus sedikit pun dari hadis ini. Ini sudah tidak memungkinkan lagi hadis ini dihapus.
li ikhlalihi bisifatil masyru'ah, sebab akan menghilangkan sifat yang disyariatkan, yakni sifat ibadah yang disyariatkan. Ya, misalkan kalau dihilangkan wassalawat, maka jelas bacaannya menjadi salah. At-tahiyatu lillah wat thayyibat, maka bacaannya menjadi salah. Baik. Illa ayushira ila anna fihi hadfan, kecuali seorang itu mengisyaratkan, artinya memberikan keterangan bahwa dia telah menghapus hadis tersebut. Karena kadang-kadang seseorang untuk berdalil dia meringkas, maka harus diisyaratkan bahwasannya hadis tersebut dia ringkas. Baik. Ar-rabi, yang keempat, ayyakuna min alimin bimadlulatil alfaz, hendaklah yang menghapus hadis tersebut orang yang mengerti penunjukan-penunjukan lafaz-lafaznya, yakni mengerti makna-makna lafaznya. Madlulatil alfaz, makna-makna lafaznya. Wa ma yukhillu hadfuhu bil makna wa ma la yukhill, dan dia mengerti apa yang apabila dihilangkan maka hilang maknanya, dan apabila jika dia dihilangkan tidak menghilangkan maknanya. Dia tahu ini hadis kalau dihilangkan bagian tertentu hilang maknanya, dan dia tahu pula kalau dihilangkan tidak hilang maknanya. Jadi intinya seorang alim yang melakukannya, bukan seperti kita. Li'alla yahdhifa ma yukhillu bil makna min ghairi syu'urin bidzalik, agar dia tidak menghapus sesuatu bagian hadis yang dapat menghilangkan maknanya tanpa dia sadari. Jadi harus orang yang alim. Baik. Al-khamis, yang kelima, alla yakuna ar-rawi mahallan lit-tuhmah. Rawi yang menghapus atau mengikhtisar, meringkas hadis tersebut bukanlah rawi yang tertuduh. Bukanlah rawi yang tertuduh. Bihaitsu yadhunnu bihi su'al hifdzi in ikhtasarahu, yaitu ketika dia disangka, bihaitsu yudhannu bihi su'ul hifdzi in ikhtasarahu, yaitu ketika dia disangka buruk hafalannya apabila dia meringkasnya. Jadi karena dia rawi yang buruk hafalannya, maka dia meringkas hadis. Jadi dia meringkas bukan apa-apa, karena hafalannya saja yang buruk, maka hadisnya tidak diterima. Aw ziyada fihi in atammahu, atau bisa jadi apabila dia menyempurnakan maka dia sudah menambahnya. Kenapa? Karena hadisnya, karena orangnya lemah hafalan, buruk hafalannya. Hadis yang sempurna dia kurangi, hadis yang sudah sempurna dia tambahi. Maka bukan rawi yang seperti ini yang dibolehkan untuk ikhtisarul hadis. Lianna ikhtisarahu fi hadzal hal yastalzimu at-taraddud fi qabulihi. Sebab peringkasan dia terhadap hadis dalam keadaan dia seperti itu mengharuskan atau memunculkan, pasti memunculkan at-taraddud fi qabulihi, keraguan di dalam menerima hadisnya. Rawinya sudah dhaif, hadisnya diringkas lagi, maka muncul keraguan orang menerimanya. Fayad'ufu bihil hadis, maka hadis dengan adanya peringkasan tersebut menjadi hadis apa? Dhaif. Lalu kata Syekh, wa mahallu hadza syarti fi ghairil kutubil mudawwana al-ma'rufah. Dan biasanya adanya syarat yang kelima ini, yaitu rawi yang dhaif kemudian meringkas, itu pada selain kitab-kitab yang ditulis yang sudah ma'ruf, ya, seperti al-kutubus sittah, itu enggak ada biasanya. Li'annahu yumkinu ar-ruju' ilaiha fayantafi at-taraddud. Sebab kalau ada seperti ini memungkinkan kita kembali melihat kepada kitab-kitab yang ma'rufah ini sehingga hilang keraguan. Baik. Inilah 5 syarat bolehnya meringkas hadis. Lalu kata Syekh,
Fa idza tammat hadhihi syurut jaza ikhtisarul hadis. Maka apabila telah sempurna 5 syarat ini, baru dibolehkan meringkas hadis. Wala siyama taqti'uhu lil ihtijaji bi kulli qit'atin minhu fi mawdi'iha. Wala siyama, kata Syekh, apalagi ya, sangat diperlukan taqti'uhu, memotong-motongnya, lil ihtijaj, untuk berhujjah bi kulli qit'atin minhu fi mawdi'iha, dengan setiap potongan dari hadis tersebut pada tempatnya. Jadi memang kadang-kadang diperlukan untuk meringkas hadis. Kenapa? Karena potongannya saja yang mau dijadikan sebagai apa? Dalil. Tetapi dengan syarat, harus terpenuhi 5 syarat ini. Faqad fa'alahu katsirun minal muhadditsin wal fuqaha. Karena hal itu telah dilakukan oleh kebanyakan muhadditsin dan fuqaha. Iya. Wal aula, akan tetapi lebih afdal, kata Syekh, ayyushira inda ikhtisaril hadits ila anna fi ikhtisaran. Hendaklah seorang yang meringkas hadis itu, ketika dia meringkasnya, dia memberikan isyarat. Artinya dia memberikan pemberitahuan bahwa di dalam hadis yang dia nukil itu, dia telah meringkasnya. Fayaqul, maka dia ucapkan misalkan ila akhiril hadis, sampai kepada akhir hadis. Au dzakaral hadis, atau dia kemudian menyebutkan hadisnya sampai selesai. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Maka kalau kita dapati ulama menyebutkan ila akhiril hadis atau dzakaral hadis, menunjukkan apa? Ulama tersebut telah meringkasnya. Ini yang lebih afdal, sehingga orang tidak menyangka hadis tersebut hanya sampai di situ bunyinya. Taib. Inilah suatu faedah penting dari kitab Mustalahul Hadis karya Syekh, yang mungkin faedah-faedah ini tidak didapatkan dalam kitab-kitab yang lain. Ini faedah yang sangat bagus sekali. Taib, alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ikhtisarul hadis. Fi iskal, ada yang belum dipahami dari penjelasan tadi? Pahami semuanya? Ya, Ali, bisa dipahami Ali? Quran? Kalau kita lihat prinsip-prinsip yang disebutkan Syekh, nampaknya tidak ada bedanya. Nampaknya tidak ada bedanya. Iya. Karena prinsip yang paling penting, jangan sampai makna hilang. Makna Al-Quran yang sebenarnya hilang. Ya, contohnya kita sebutkan tadi, kalau orang berdalil dengan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, maka tidak ada lagi yang boleh sholat. Dia harus menyebutkan ayat yang setelahnya. Orang yang sholat yang bagaimana yang dimaksudkan. Ya. Prinsipnya kurang lebih sama. Baik. Gimana Ali? Punya buku antum? Sudah kopi? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Kalau belum, nanti ditanyakan sama temannya. Tapi insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.